Pak Wisnu, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang manajemen resiko. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh anggota kelompok kami. Resiko internal dan eksternal dari PT Batam Bangun Pertama. Kemudian juga untuk menentukan risk breakdown struktur atau RBS terhadap perubahan adaptif yang terjadi. Kemudian kita menentukan pengambilan keputusan dengan menggunakan strategi risk response. Kemudian juga ada menganalisa impact dan probabilitas pada PT Batam Bangun Pertama. Dan sebelumnya kita mulai, ini saya jelasin dulu sekilas tentang profil perusahaan. Jadi PT Batam Bangun Pertama ini dia berdiri pada tahun 1996 dan lokasinya itu di Global Megatop Blok B2. Ini letaknya di Batam. Kemudian PT Batam Bangun Pertama ini dia merupakan supplier bahan bangunan kepada customer, khususnya itu berlokasi di Kepulauan Riau. Jadi banyak sekali perubahan yang terjadi yang dilakukan oleh PT penyedia bahan bangunan ini. Karena situasi yang sudah terjadi ini kita tahu bahwa sekarang itu adanya pandemi COVID-19. Maka dari sini itu sangat menguji sekali change management dari perusahaan. Maka dari itu PT Batam Bangun Pertama ini harus menganalisa dan menggunakan risk breakdown struktur untuk mengkategorikan risiko maupun dari sisi internal dan eksternal. Nah, jadi RBS dari PT Batam Bangun Pertama itu yang pertama ada sisi eksternal. Eksternal ini ada force majeure dan environment. Kemudian internalnya ini ada warehouse, finansial, dan marketing. Selanjutnya kita akan masuk ke risk breakdown struktur. Pada faktor internal perusahaan pada marketing, risk dibagi menjadi 5 bagian, yaitu peraturan perusahaan saat pandemi COVID-19. Impact di sini ditetapkan 50% dan probability di sini 40%. Lalu risk value itu impact dikali dengan probability. Lalu kontingensi di sini solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi resiko ini adalah menyesuaikan dengan kondisi yang dihadapi, misalnya yang dulunya pemasaran lebih banyak menggunakan sales marketing, sekarang lebih ke online sales. Lalu responsibility, yaitu orang yang bertanggung jawab di sini yaitu sales. Lalu target phase di sini menggunakan analisa. Lalu status yang dilakukan perusahaan adalah menerima keadaan ini. Lalu yang kedua, persaingan antara usaha sejenis. Impact di sini 35%, probability 45%, risk value 16%. Solusi yang dapat dilakukan adalah lebih melihat kebutuhan pasar saat ini seperti membangun keunggulan atau pembeda antara usaha yang sejenis pada perusahaan agar selalu diingat customer. Lalu responsibility di sini kepala marketing dan sales. Target phase di sini desain dan status avoid. Lalu yang ketiga adalah permintaan pasar. Impact di sini 25% dan probability 35%, risk value 9%. Solusi yang dapat dilakukan adalah lebih melihat kebutuhan pasar saat ini seperti selalu mengikuti naik turunnya harga produk dan tidak lupa mengadakan program-program untuk menunjang pemasaran produk. Lalu responsibility di sini adalah sales. Target phase di sini menggunakan analisa dan status di sini adalah avoid atau menghindari. Lalu kepuasan customer terhadap produk yang diberikan. Impact di sini 40% dan probability di sini 45%, risk value 18%. Lalu solusi
barang tepat waktu dan melayani customer dengan ramah. Lalu orang yang bertanggung jawab di sini adalah sales. Target pace di sini implementation dan statusnya mitigate. Lalu yang kelima, persepsi customer terhadap nama baik perusahaan. Impact di sini 30%, probability 40%, dan risk value 12%. Solusi yang dapat dilakukan adalah selalu menjaga persepsi customer kepada perusahaan dengan cara ikut dalam kegiatan sosial dengan menggunakan nama perusahaan. Lalu responsibility di sini adalah sales. Target pace di sini adalah menggunakan analisa, dan status di sini mitigate. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian warehouse atau gudang. Yang pertama itu ada barang jualan yang dicuri oleh karyawan. Impact-nya 20%, probability-nya 25%, dan risk value-nya 5%. Kontingensinya itu solusi dalam mencegah risiko ini adalah dengan cara memasang CCTV di sekeliling toko dan mengecek stoknya. Responsibility-nya itu manager, target pace-nya itu analisis, dan statusnya itu mitigate. Yang ketujuh ada kualitas barang. Impact-nya 20%, probability-nya 15%, dan risk value-nya 3%. Jadi solusi dalam mencegah risiko ini adalah selalu mengecek kualitas barang agar terus terlihat bagus dan disukai pembeli. Responsibility-nya itu karyawan gudang dan asisten kepala gudang. Target pace-nya itu testing dan statusnya avoid. Yang ke-8 ini ada keterlambatan pengantaran. Impact-nya 30%, probability-nya 25%, dan risk value-nya 8%. Solusi dalam mencegah risiko ini adalah selalu memperingati karyawan agar tidak terjadi keterlambatan atau kelupaan di saat pengantaran. Responsibility-nya itu karyawan gudang dan supir. Target pace-nya itu implementation, dan statusnya avoid. Selanjutnya ada yang ke-9 itu ada keterbatasan alat. Impact-nya itu 25%, probability-nya 40%, dan risk value-nya 10%. Solusi dalam mencegah risiko ini adalah memberikan alat yang lengkap agar pekerjaan bisa berjalan dengan lancar dan cepat. Responsibility-nya itu kepala gudang, target pace-nya itu implementasi, dan statusnya itu accept. Selanjutnya yang ke-10 itu ada kinerja pekerja gudang berkurang. Impact-nya 35% dan probability 40%. Selanjutnya ada risk value 14%. Solusi dalam mencegah risiko ini adalah selalu memberikan semangat atau bonus kepada pekerja atau karyawan agar lebih semangat dalam melakukan operasional. Responsibility-nya itu ada HR, kepala gudang, dan manajer. Target pace-nya itu analisis, dan statusnya itu accept. Jadi ada sisi internal perusahaan yang ketiga itu adalah finansial. Jadi yang pertama itu adalah omset menurun. Di sini itu impact-nya sekitar 30% sampai 50%. Kemudian probability-nya itu 70%, sehingga risk value-nya itu adalah 21%. Di sini solusinya adalah mengepush marketing untuk melakukan promosi produk yang lebih gesit dan menarik, dan juga harus sesuai dengan tren pasar pada saat ini. Jadi yang bertanggung jawab di sini itu ada sales, ada head sales, sama manager. Dan cara yang digunakan itu adalah dengan desain, dan juga yang harus kita lakukan untuk resiko ini adalah mitigate. Yang kedua adalah pengeluaran kas kecil yang banyak. Di sini impact-nya itu sekitar 10% dengan probability 20%, risk value-nya itu 3%. Dan ini di sini solusinya itu kita mengidentifikasi keperluan barang yang akan dibeli. Apakah itu memang sangatlah penting dan urgent bagi perusahaan. Di sini itu untuk menghindari pengeluaran kas yang tidak berguna bagi perusahaan. Yang bertanggung jawab itu adalah accounting. Kemudian menggunakan metode analisis dengan mengambil cara yaitu dengan mitigate. Yang ketiga itu adalah piutang yang tidak tertagih.
Di sini impact-nya itu 30%, probability-nya itu 20% dan risk value-nya 6%. Solusi yang di sini adalah dengan mencegah adanya piutang tidak tertagih dengan memberikan limit forecast kepada customer sehingga piutang tidak menumpuk dengan banyak. Kemudian bertanggung jawab itu adalah admin dan sales dengan menggunakan implementation dan caranya itu adalah mengaccept resiko tersebut. Yang keempat adalah keterlambatan melapor pajak tahunan. Impact-nya itu 5%, probability-nya 10%, dengan risk value-nya itu 0,50%. Solusinya itu adalah kita mencicil pembuatan laporan ini sehingga di saat diperlukan tidak terburu-buru untuk mengerjakannya. Di sini yang bertanggung jawab itu adalah tax accounting dengan menggunakan metode implementasi, dan yang harus kita lakukan adalah mitigate. Yang terakhir itu adalah audit dari pemerintah. Impact-nya itu 20% dan probability-nya itu 5% dengan risk value-nya 1%. Solusi di sini adalah data yang diberikan dan di-input itu harus sama dan dihindari adanya pemalsuan data agar tidak terjadi curiga terhadap laporan yang akan dilaporkan. Di sini yang bertanggung jawab itu adalah HR dan tim finansial. Dengan menggunakan metode analisis, dan yang harus kita lakukan adalah meng-avoid resiko ini. Selanjutnya akan menjelaskan tentang harusnya force major. Yang pertama ini ada perang itu dengan senjata api, itu probability-nya 20%, risk value-nya 20%, dengan kemungkinan di angka 15%. Lalu risk value-nya itu sekitar 3%. Jadi solusi yang dapat dilakukan itu adalah dengan mengasuransikan barang-barang berharga seperti dokumen dan juga seperti bahan-bahan bangunan yang mau dijual. Lalu yang bertanggung jawab biasanya itu general manager atau atasan seperti direktur, dan menggunakan metode analisis dan menghindari avoid. Lalu yang kedua ada mogok massal, yaitu risk-nya 20%, probability-nya 10% dengan total itunya 2%. Jadi solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sisi internal, seperti melakukan musyawarah agar masalah ini dapat diselesaikan secara baik-baik. Dan biasanya pihak yang bertanggung jawab itu bagian HRD dengan metode analisis dan itunya mitigasi. Lalu yang ketiga itu tindakan Tuhan, risk-nya 35%, probability-nya kemungkinan 15% dan risk-nya 5%. Lalu tindakan yang dapat dilakukan untuk meminimalisir dampaknya adalah dengan cara melakukan asuransi juga untuk meminimalisir kerugian. Lalu yang bertanggung jawab biasanya pihak general manager dengan melakukan target pace-nya analisis dan itunya void. Yang keempat ada cuaca buruk dengan impact-nya sebesar 30%, probability 20% dan risk value-nya 6%. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan cara menyimpan barang-barang berharga dan barang-barang bahan bangunan di tempat yang tertutup atau di dalam gedung dalam bangunan, agar jika terjadi cuaca buruk seperti hujan badai, barang tersebut tidak rusak. Yang bertanggung jawab biasanya general manager atau level atasan dengan target pace analisis dan avoid. Dan yang terakhir adalah bencana alam dengan impact sebesar 25%, probability 20% dan risk value-nya 5%. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menyimpan bahan bangunan ke tempat yang aman sehingga tidak mudah terkena dampak dari bencana alam, atau juga bisa dengan mengasuransikan barang tersebut dengan asuransi yang komplit, karena tidak semua asuransi menerima klaim dengan kondisi force major atau kejadian yang tidak dapat diduga. Biasanya ini yang melakukan ini adalah HRD atau bisa juga admin.
Selanjutnya adalah environment yang eksternal, yaitu acts of goods and natural hazard dengan impact-nya 20%, probability-nya 35%, dan risk value-nya 7%. Nah, jadi kontingensinya itu membuat bangunan penahan bencana, kemudian mengurangi kegiatan negatif yang dapat membuat bencana alam itu terjadi. Yang ketiga, membangun tempat yang aman. Yang keempat, selalu mengawasi, waspada, dan mengamati tanda-tanda munculnya bencana alam. Responsibility-nya itu direktur perusahaan tersebut, target path-nya implementation, dan statusnya itu mitigate. Yang kedua ada pandemic COVID-19 dengan impact-nya itu 50%, probability-nya 40%, dan risk value-nya 20%. Bukan kerja dari rumah atau WFH, terus yang kedua pemberian latihan dan keahlian untuk bekerja secara online. Yang ketiga, memaksimalkan sumber daya alam yang ada dengan teknologi yang ramah lingkungan. Kemudian responsibility-nya itu juga direktur perusahaannya, target path-nya masih implementation dan statusnya avoid. Terus yang ketiga adalah masalah dalam penyediaan sumber daya dengan impact 20%, probability-nya 35%, dan risk value-nya itu 7%. Jadi kontingensinya itu melakukan pengecekan stok untuk mengantisipasi kekurangan dan dalam penjualan, kemudian melakukan pengorderan ulang jika kuantiti stoknya sudah sisa sebagian, jadi tidak tunggu habis baru diorder. Yang ketiga itu mengatur penerimaan dan pengeluaran perusahaan agar pengeluaran keseluruhannya yang ketiga mengatur penerimaan dan pengeluaran perusahaan agar pengeluaran perusahaannya itu tetap stabil. Kemudian responsibility-nya masih direktur perusahaan, target path-nya implementation, dan statusnya avoid. Kemudian yang keempat, kondisi owner yang kurang mendukung dengan impact 10%, probability 15%, dan risk value-nya 1,5%. Kontingensinya itu mengkomunikasikan visi dan misi perusahaan, melakukan mediasi untuk mengatasi konflik antar sesama karyawan sebelum masalah menjadi lebih besar, dan ketiga itu mengamati faktor-faktor penyebab ketidakpuasan kerjanya. Adapun responsibility-nya itu masih direktur perusahaan dan semua kepala divisi. Nah, target path-nya juga masih target path-nya di sini itu analisis dan statusnya avoid. Yang kelima, kondisi perusahaan atau sabang yang kurang baik dengan impact 10%, responsibility 25%, dan risk value-nya 3%. Kontingensinya itu melakukan evaluasi terhadap bisnis perusahaan, kemudian pertimbangkan ide dari karyawan, minta pendapat dari profesional perusahaan, tingkatkan pelayanan terhadap pelanggan, dan tingkatkan efisiensi. Kemudian responsibility-nya itu direktur perusahaan, target path-nya design, dan statusnya avoid. Habis ini siapa Lalu lalu marketing di sini pada risk event yaitu penurunan pada penjualan yang probability-nya 40%, trigger-nya pandemi COVID membuat pemasaran menjadi kurang maksimal dan impact kepada perusahaan adalah pendapatan perusahaan
menurun. Strategi yang digunakan perusahaan adalah menerima, lalu respon plan-nya adalah melakukan perubahan pada sistem kerja. Lalu yang kedua adalah customer yang beralih kepada supplier lain. Diasumsikan di sini probability-nya adalah 45% dan trigger-nya harga yang kurang bersaing. Impact kepada perusahaan adalah perusahaan mengalami pengurangan customer. Lalu strategi yang digunakan perusahaan adalah avoid. Respon plan di sini memberikan harga bahan baku di bawah harga supplier lain. Yang ketiga, berkurangnya royalitas customer kepada perusahaan. Probability di sini 35% dan trigger di sini terlalu banyaknya permintaan pasar yang tidak dapat dipenuhi perusahaan. Impact pada perusahaan adalah perusahaan mengalami pengurangan customer. Strategi yang digunakan adalah avoid atau menghindari. Lalu respon plan di sini menyediakan persediaan dan melengkapi jenis produk untuk mencukupi permintaan pasar yang beragam. Lalu yang keempat adalah customer kecewa akan keterlambatan pengiriman PO. Di sini diasumsikan bahwa probability di sini 45% dan trigger penundaan pengiriman dari supplier utama sehingga menjadi delay pada pengiriman customer. Impact-nya berkurangnya kepercayaan customer pada perusahaan. Strategi yang digunakan adalah mitigate. Lalu respon plan yang digunakan perusahaan adalah menghitung berapa lama barang dikirimkan oleh supplier utama kepada perusahaan agar dapat menginformasikan kepada customer kapan barang tersebut akan ready. Lalu yang kelima adalah reputasi perusahaan yang kurang baik di mata masyarakat. Probability di sini adalah 40% dan trigger di sini kurang ramahnya karyawan atau sales perusahaan kepada masyarakat. Lalu impact kepada perusahaan adalah persepsi yang buruk customer kepada PT Batam Bangun Pratama. Strategi yang digunakan adalah mitigate. Respon plan yang digunakan adalah melakukan training dan development kepada karyawan mengenai soft skill dalam melayani customer. Selanjutnya ini ada risk event di warehouse atau gudang ya. Yang pertama, barang jualan dicuri oleh karyawan. Problemnya 30%, triggernya itu barang yang hilang dan impact-nya ke perusahaan itu kekurangan stok. Dan strategi yang digunakan itu mitigate, dan respon plan-nya itu memasang CCTV di bagian gudang atau toko. Yang nomor 7 itu kualitas barang yang kurang, problemnya 35%. Dan triggernya itu customer akan mengalami kekecewaan di saat pembelian, dan impact-nya ke perusahaan itu customer tidak akan membeli dan pindah ke supplier lainnya. Strateginya avoid, dan respon plan-nya itu menjaga kualitas barang agar tetap baik dan selalu mengecek stoknya. Yang ke-8 itu keterlambatan pengantaran. Problemnya 35% dan triggernya itu terlalu banyaknya permintaan pasar. Dan impact-nya itu perusahaan mengalami pengurangan customer. Strateginya itu avoid, dan respon plan-nya itu menyediakan persediaan yang melengkapi jenis produk untuk mencukupi permintaan pasar yang beragam. Yang ke-9 itu keterbatasan alat. Problemnya 45%, triggernya itu kerjaan jadi lambat, dan impact-nya itu customer jadi kecewa karena keterlambatan dalam pekerjaan. Strateginya itu accept, dan respon plan-nya itu menambah peralatan di toko atau di gudang agar pekerjaan jadi lebih baik dan lebih mudah. Selanjutnya itu ada kinerja pekerja yang berkurang. Problemnya itu 40%. Triggernya itu memperlambat pekerjaan dan operasional jadi kacau. Impact-nya ke perusahaan itu kepuasan customer jadi berkurang. Strateginya itu accept, dan respon plan-nya itu pihak ART harus memberikan bonus agar kinerja karyawan lebih membaik dan menambah.
Selanjutnya itu risk event yang di sisi finansial. Yang pertama itu adalah adanya cek cair yang belum cair. Probability di situ 10%. Kemudian yang menyebabkan itu akan menjadi piutang, menjadi kacau, dan akhirnya dana tidak masuk ke kas. Dan di sini kita melakukan mitigate, dan respon plan-nya itu adalah pihak sales harus mencatat tanggal dan mengecek setiap hari agar tidak ketinggalan di saat ke bank bahwa ada cek yang belum cair. Yang kedua itu adalah salah memberikan invoice kepada sales. Probability terjadi itu ada 5%, sehingga jadinya piutang tidak tertagih dan akibatnya itu hilangnya kepercayaan dan kepastian sales dan customer terhadap tim finansial perusahaan. Dan ini harus kita avoid dengan respon plan-nya itu adalah accounting harus teliti dalam mengeluarkan invoice dan membuat form pengambilan invoice. Yang ketiga itu adanya kas yang hilang atau tidak tercatat. Probability itu terjadi ada 5%. Di sini akan menyebabkan cash flow-nya tidak balance dan akhirnya tidak bisa tutup buku, dan juga arus kas menjadi hancur. Di sini kita harus di-avoid dengan respon plan-nya itu membiasakan untuk mengecek dan mengeceknya itu tiap hari dengan pengeluaran dan pemasukannya itu. Kemudian yang keempat itu ada data yang diperlukan. Data yang diperlukan itu hilang, probability yang terjadi itu kemungkinan ada 10%. Jadi tidak bisa menginput data dan mengerjakan pekerjaan, sehingga akhirnya itu kehilangan data yang valid yang akan diperlukan. Maka ini harus kita avoid, dan respon plan di sini adalah kita menyediakan auto backup dan server untuk database tersebut. Yang terakhir adalah pembelian keperluan perusahaan yang tidak sesuai, dan yang probability terjadi ada 20%, dan di sini akan terjadi kelebihan dan kekurangan keperluan yang dibutuhkan oleh perusahaan, dan akhirnya keperluan ini menjadi menumpuk maupun tidak ada ketersediaan keperluan di saat perusahaan membutuhkan. Di sini kita harus mengaccept, dan respon plan-nya itu adalah mengkonvert ulang kepada penyedia barang untuk perusahaan ini terkait quantity yang akan diorder beserta purchase order-nya. Selanjutnya ada environment. Yang pertama itu risk event-nya kerusakan gudang perusahaan. Problemnya sekitar 35%. Triggernya itu bencana alam, impact-nya ke perusahaan itu perusahaan dapat mengalami kebangkrutan. Strateginya itu mistake, dan respon plan-nya itu melakukan pencegahan bencana dengan membangun bangunan pencegah bencana alam. Selanjutnya adalah pencemaran lingkungan perusahaan. Problemnya itu sekitar 40%, triggernya itu COVID-19, dan impact-nya ke perusahaan itu kalian banyak yang di PHK. Strateginya itu accept, dan respon plan-nya itu melakukan perubahan pada sistem kerja. Selanjutnya itu penutupan bagian tempat produksi akibat polusi. Problemnya 35%, triggernya itu kesulitan mendapatkan bahan baku, dan impact-nya ke perusahaan itu pendapatan perusahaan menurun. Strateginya itu avoid, dan respon plan-nya itu melakukan penyetokan barang terlebih dahulu sebelum barang habis. Selanjutnya ada kesejahteraan karyawan akan terganggu. Problemnya 15%, triggernya itu owner yang tidak bisa bertanggung jawab, dan impact-nya kepada perusahaan itu adalah sistem pengelolaan kerja menjadi kacau. Strateginya itu avoid, dan respon plan-nya itu melakukan perubahan pada sistem kerja. Selanjutnya itu berkurang ketersediaan air bersih. Problemnya 25%, triggernya itu kurangnya pendanaan, dan impact-nya ke perusahaan itu sistem produksi tidak dapat berjalan dengan baik. Strateginya avoid, dan respon plan-nya itu melakukan perubahan pada sistem kerja. Next. Ada force major. Yang pertama itu ada stok barang harus di-return karena barang dirusak oleh oknum pendemo. Problemnya 15%, triggernya itu pendemo yang anarkis, dan impact-nya ke perusahaan itu pendapatan perusahaan menurun. Strateginya avoid, dan respon plan-nya itu melakukan pengamanan di wilayah gudang. Yang selanjutnya itu ada pekerjaan banyak yang tertunda. Problemnya 20%, triggernya cuaca buruk, dan impact-nya ke perusahaan pekerjaan menumpuk. Strateginya avoid, dan respon plan-nya itu menambah peralatan atau perlengkapan agar bisa
kita tetap bisa bekerja dan meskipun cuaca yang mendung atau tidak baik ya. Selanjutnya itu ada kualitas barang menurun diakibatkan oleh bencana alam. Problemnya 10%, triggernya bencana alam dan impact-nya ke perusahaan itu kualitas barang menurun sehingga perusahaan harus return dan menjual harga yang lebih murah. Strateginya mistake dan respon plan-nya melakukan pengecekan sebelum barang dimasukkan ke dalam gudang. Selanjutnya itu ada stok barang tidak tersedia. Problemnya 5% dan triggernya itu stok pengganti barang yang di-return akibat rusak dan yang akibat rusak oleh oknum penemo. Impact-nya ke perusahaan itu perusahaan tidak bisa menjual barang yang diinginkan. Strateginya avoid dan respon plan-nya itu melakukan tindakan pencegahan dengan cara menjalani kerjasama agar tidak terjadi kelangkaan stok. Yang terakhir ini ada nota tidak dibayar tepat waktu. Problemnya 10%, triggernya itu disebabkan oleh barang yang tidak dapat dikirim karena pekerja melakukan mogok massal. Impact-nya perusahaan itu cita perusahaan di mata pembeli menurun dan perusahaan merugi dikarenakan nota tidak dapat ditagih tepat waktu. Strateginya avoid dan respon plan-nya melakukan penjadwalan kembali. Jadi kesimpulan ini itu ada beberapa resiko internal dan eksternal yang dihadapi oleh PT Batam Bangun Pertama ini. Jadi dalam sisi internal itu ada seperti resiko marketing, warehouse, dan finansial. Kemudian eksternal itu ada environment dan force major. Jadi resiko yang terjadi ini dikategorikan ke dalam risk dan struktur, kemudian disusun dalam risk research dan event untuk dianalisa, desain, dan diimplementasi. Kemudian untuk mencegah resiko tersebut, kita dapat mengambil cara dengan avoid, mitigate, transfer, atau mengaccept. Salah satu itu seperti pada di marketing, risk register itu terjadi adalah peraturan perusahaan pada saat COVID-19 yang mendorong sales dari pemasaran produk itu dari offline menjadi online. Dan juga dengan melihat presentasi impact dan juga probabilitas resiko yang terjadi terhadap PT Batam Bangun Pertama ini. Jadi sekian presentasi dari kami. Terima kasih.